Content creating adalah salah satu kegiatan yang sedang gue tekunin nih sekarang. Untuk dalam dunia content creating ini gue terinspirasi banget sama orang. Dia gokil banget nih. Gak beda jauh umurnya sama gue, tapi gokil banget. Gue sangat terinspirasi dari dia. Dia udah berkarya banyak dan dia fokusnya ke fotografi dan videografi. Kita sambut aja nih, Dava Urofi. Akhirnya ketemu ya kan? Akhirnya ketemu. Gue bener-bener terinspirasi banget sama lu, men. Kacau sih. Lu salah satu yang membuat inspirasi gue content creatingnya makin meningkat gitu loh, dari segi kualitas dan segalanya lah. Oke, emang gue juga suka banget sama konten lu, apalagi yang fun fact arsitektur. Gue jadi dapat insight loh. Beberapa unsur di kamar gue itu gue dekor berdasarkan ilmu yang lu kasih di TikTok, cuy. Gokil. Mungkin buat yang dengerin nih, buat supaya tahu konteksnya gue kenapa bisa ngobrol sama Urofi, gue kemarin ikutan sebuah workshop yang diinisiasi sama lo ya, dan Ko Agus Leo. Namanya Pintu Kreatif. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum dengerin, atau misalnya bahkan teman-teman yang dengerin nggak kenal Urofi itu siapa, mungkin boleh sharing dikit nih, Urofi siapa sih? Kenalin, nama gue itu Urofi, aslinya itu Dava Urofi. Gue merupakan content creator di fotografi dan videografi. Di sisi lain gue juga sebenarnya mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, dan gue juga punya production house sendiri bernama Urofilms. Begitu. Nah itu gue bisa nebak tuh, lo kampusnya di mana? Ketahuan. Emang di mana? Menurut lu di mana? Menurut gue di UPN. Veteran. Oh iya, lu tahu ya? Tahu nggak kenapa gue tahu? Ada temen gue di sana. Bukan. Lu bikin Google Drive itu emailnya email UPN. Gue ngeliat. Lu nge-share Google Drive, gue liat, anjing anak UPN nih. Oh iya, anjing sumpah ketahuan ya? Sumpah ketahuan. Gue lagi mau download tuh, kan lu nge-share drive deh, gue mau download lah. Anjing kok emailnya email UPN gitu. Ketahuan. Yowes lah, jangan diulang lagi. Aman. Okay. Untuk Pintu Kreatif ini sebenarnya cerita sedikit sih kenapa lu menginisiasi acara workshop ini sih. Sebenarnya itu sangat membantu banget, apalagi yang kemarin kita gue ikutin sih, gue merasakan partisipannya juga interested banget sama content creating, dan pas banget lo sharing kali ini kontekstual banget gitu, orang-orang lagi pengen banget content creating. Iya, sebenarnya alasan gue bikin Pintu Kreatif tuh, gue sempat ada kepikiran lah sama si Ko Agus Leo, berhubung kita berdua tuh sama-sama content creator kan di bidangnya masing-masing, dan kayak mikir tuh kalau misalkan sharing-sharing terus kayak bikin session yang intens banget ke orang-orang dan emang bisa kita kasih daging sebanyak-banyaknya. Gue chat lah si Ko Agus itu, bikin kali ya webinar bareng ya. Akhirnya dia langsung benar-benar looking forward banget, dan gak lama langsung kita eksekusi tuh, mulai dari semua unsur langsung disiapin meeting bareng-bareng, dan akhirnya jadi deh Pintu Kreatif. Jadi deh, itu juga salah satu trademark lo tuh ya. Jadi deh, gue selalu inget di kepala, tau nggak kenapa? Gue kan mirip juga ya, content creatingnya kan ada edukasinya juga, tapi di bidang arsitektur. Yeah. Kalau gue memberikan sesuatu yang informatif tuh di akhir-akhir tuh gue kadang suka gregetan kayak jadi deh, tapi itu punya lo gitu. Kadang keceplosan aja, soalnya kayak udah jadi nih, gue bikin gambar, ini gambarnya udah jadi nih, jadi deh. Terus kita itu pernah kan bikin konten ya? Pernah. Makanya gue kembangkan sendiri trademark gue, makanya jadi fun fact arsitektur di depan, soalnya supaya orang tahu, arsitektur nih ngomonginnya gitu. Itu gue. Itu menarik banget. Gue sangat terinspirasi, tau nggak apa kenapa dari lu tuh? Gue pernah join live di TikTok, mungkin lo nggak sadar juga ada gue, atau pernah ya sadar ya? Pokoknya ada beberapa kali lo nge-live. Live lo pernah cerita dengan lo membuat PT sendiri di umur 18. Sekarang lo berapa? 18 masih 18. Sebenarnya kita nggak beda jauh sih, beda 3 tahun kita. Gue 21. Lu 21 ya? Gue 21. Nah itu lo udah gokil banget tuh. Maksudnya gue di umur 18 nih, baru masuk kuliah tuh kayak anjing, kerjaannya cuma mikirin besok makan apa sama nongkrong di mana. Udah itu doang yang gue pikirin. Nongkrong sama sih, gue juga masih mikir gitu. Cuman di sisi lain gue iseng bikin PT gitu. Nah itu gue penasaran tuh. Gue mungkin bisa diobrolin tuh. Kenapa seorang Dava Urofi 18 tahun bisa mikir kayaknya gue bikin PT deh, anjing, itu kayak nggak kepikiran gitu. Oke.
Ini interesting sih karena emang banyak banget orang ngira anomali banget nih bocah 18 tahun punya PT sendiri yang emang dia tuh sendiri direktur utamanya gitu kan. Dan emang sebenarnya itu semuanya berawal dari gua yang emang pengen banget punya suatu entitas bisnis sih. Dari gua SD, dari gua SMP itu gua pengen banget kayak punya bisnis yang emang gue tuh bisa build empire dari situ. Nah kebetulan di sisi lain gue ngulik banget tuh di videografi, di fotografi, dan emang beberapa tahun lalu tuh gue sering ngulik di komersial videografi juga. Ya udah, kayaknya gue mikir nih pasarnya juga lumayan banget nih. Ada banyak banget brand yang emang pengen banget bikin iklan, bikin commercials, dan emang kebetulan gue juga bisa. Akhirnya daripada jadi seorang freelance doang, gue pikir gimana kalau misalkan kita bikin sebuah legit company. Udah jadi kayak gitu, ya udah. Kebetulan juga ada salah satu mentor bisnis gue yang emang dia tuh pengen impact banget ke gue, dan akhirnya gue bisa jadi lebih pede buat ngedecide gue bikin perusahaan sendiri. Dari situ langsung semuanya looking good, gue langsung urus secara administrasi, secara bisnis collateralsnya semuanya gue set up, dan sekarang akhirnya jadi juga tuh PT. Dan beberapa bulan lah, itu 2 bulan tuh set up semuanya. Itu gokil banget sih men. Itu terjadi di tahun kemarin 2020 berarti. Bulan Mei, di 2021 itu. Iya, baru kemarin. Soalnya gue pernah dengerin bocoran di sebuah podcast. Kalau gaji lo udah pernah mendapat 100 juta pertama ya? Anjay lah, dibahas lagi. tapi maksudnya bukan sebagai pamer, tapi itu gokil banget. Maksudnya 18 tahun gitu. Terus gue ngedesain aja belum nggak nyampe 100 juta gitu. Ya mungkin berkat TikTok juga kali ya. Ini banget, boom banget kan. Jadinya dapat klien juga gampang gitu. Iya benar. Dan lo ibaratnya tetap paling booming tetap di TikTok ya, dibandingin Instagram dan YouTube. Lagi ngebangun ke ini ya, digital presence yang kayak gimana aktif di TikTok maupun Instagram. Cuman untuk gue jujur banget sekarang gue kayak agak males di TikTok karena di Instagram sekarang kayak fitur udah kaya fitur, dan emang gue bisa literally ngapain di sana juga, dan emang secara angka gue juga grow di Instagram gitu kan. TikTok juga ya segitu aja karena gue agak males produksi konten yang ibaratnya ini. Cuman ya intinya secara overall gue tetap bikin konten yang sama sih, konten singkat, terus juga ngobrol-ngobrol tentang videografi, fotografi gitu, dan emang gue share di Instagram dan TikTok bersamaan. Oke. Gue sebenarnya salah satu motivasi gue content creating, mungkin gue masih hitungannya masih pemula ya, masih baru start. Tapi salah satu motivasi gue mungkin sama kayak semua orang lain gitu, adalah sharing gitu. Sharing penting banget nggak sih? Yes. Menurut lo gimana? Setuju banget. Jadi gue juga sebenarnya gue bisa consider diri gue tuh kan sebagai kreator yang idea based ya, yang mana bukan ngejar uang, bukan ngejar apa, tapi gue pengen nyoba untuk sharing apa yang gue bisa, karena gue sering banget dengar prinsip kalau pengen jago, lu ngajarin orang dulu gitu. Jadi gue benar-benar ngamalin prinsip itu banget ya kan, dan emang gue terapin sih sampai sekarang, dan gue pasti terapin sampai seterusnya. Iya itu benar-benar salah satu motivasi gue banget, karena ya berarti willing to give aja, kayak gue pengen sharing aja nih. Kalau dulu kan mungkin konteksnya fotografi dan videografi kan. Orang-orang ternyata audiensnya banyak loh. Lo berapa? Sekarang kayak banyak banget tuh ya. 500.000 ya nyampe? TikTok gue 500.000, di Instagram gue OTW 80.000. Itu gokil, dengan maksudnya nggak cuma sih, maksudnya dengan sharing hal-hal yang lo bisa aja gitu sebenarnya intinya pada dasarnya kan. Kalau bisa bilang dengan sharing yang nggak gue rasa awalnya nggak banyak orang yang suka, ternyata rame gitu. Oke, menarik. Itu gue juga rasakan sih. Kalau gue mungkin sebagai sharing juga, kalau gue kan tentang arsitektur gitu ya. Gue mengiranya paling nih mahasiswa doang nih yang penasaran nih, atau yang demen-demen arsitek doang nih penasaran. Oh ternyata orang-orang umum juga penasaran gitu. Suka, kan? Iya suka. Tapi itu gue menarik banget mungkin. Nah, ngobrolin soal content creating nih, lo udah punya audience nih, maksudnya lo udah punya audience, udah punya following, terus lo kenapa bisa punya keberanian untuk gue manfaatkan nih following yang udah gue punya, audience yang gue punya, ketika gue bikin PT jadinya sustain gitu. Ketika lo bikin sesuatu sustain gitu, kan pasti ada butuh keberanian. Kalau lo yakin nih kalau
ini udah cukup nih audiens gue untuk berbagai kegiatan gue gitu. Oke. Itu sebenarnya juga gue sempat ada mikirin kayak gitu sih, gimana ya kalau gue udah punya audiens bisa gimana caranya gue bisa pede dengan punya audiens yang gue punya, gue bikin perusahaan sendiri yang emang bidangnya sama dengan orang-orang audiens gue itu follow gue karena apa. Nah itu sebenarnya udah jadi pikiran gue, dan emang ya gue mikir sih kalau misalkan apa ya namanya ada semacam kajian kalau traffic itu bisa di-convert ke sales, yang mana itu sebenarnya banyak banget terjadi, dan itu bisa banget dilakuin oleh kreator sekarang, yang mana ya berapapun angka yang kita punya, sebenarnya kalau misalnya lu bikin sebuah entitas bisnis, gue yakin bisa banget tuh lu convert si traffic ke sales yang bakal ada. Jadi nggak ada titik di mana gue jadi pede atau belum pede, tapi sebenarnya yang penting sikat aja dulu dan jalanin dua-duanya. Gitu sih. Iya, benar banget. Masalahnya kalau punya bisnis sendiri artinya jadi endorsement buat bisnis sendiri. Itu dia gokil banget. Itu dia. Gue salah satu impian gue bisa punya bisnis, jadinya gue endorse sendiri gitu. Dan orang-orang jadinya udah kenal gue siapa karena punya digital presence itu kan, benar kan? Yes, gokil. Itu salah satu impian gue juga, pengen banget sih gue. Selain ya alhamdulillah ada beberapa endorsement, tapi kalau misalkan nggak ada, di TikTok itu belum disediakan platform AdSense untuk di Indonesia kan. Ada yang kayak Creator Fund gitu, cuma di Indonesia belum bisa kan ya? Belum ada. Nah kalau lo menyikapi itu gimana tuh? Karena gue sendiri mungkin merasakan kalau nggak ada endorsan, kayak gue bikin kadang capek juga gitu loh. Maksudnya usaha gue udah mikir, maksudnya kita tahu kalau nulis dan filming dan editing tuh kesannya remeh, tapi capek. Iya, benar. Itu kalau gue sendiri sih mikir gini aja, revenue stream itu jangan punya sumber penghasilan cuma dari satu doang. Nah, kalau misalkan seandainya kita cuma bisa dari endorse doang, coba tuh cari cara monetize lain selain dari mungkin creator fund. Tapi bisa lu jual digital product, jual e-course, terus juga lu mungkin jual jasa lu sebagai freelance arsitek misalnya kalau konteksnya lu. Dan jujur menurut gue TikTok itu jadiin sebagai lu ngedatengin masa aja. Karena ketika lu udah punya masa, lu ngapain aja itu bisa diduitin kalau menurut gue. Jadi coba temuin cara selain misalkan lu udah punya audiens tuh, lu nggak cuma bisa endorse doang, tapi temuin hal-hal lain yang bisa mengconvert traffic itu ke sales tadi. Itu menurut gue bisa sih. Jadi kayak kita nggak rely sama satu jenis revenue stream begitu. Itu untuk mengetahui itu udah sangat-sangat teredukasi secara finansial. Lu gokil juga ya berarti. Iseng-iseng aja lo gue dari tahu. Nggak lu gokil. Maksudnya diantara kalau gue merefleksikan diri gue 18 tahun, gue rada nyesel gimana sih, kayak anjing 18 tahun kerjaan gue cuma nongkrong doang, main doang. Lu merasakan sih waktu juga sih, karena kalau 2016 pun ibaratnya 2017 3 tahun lalu, ibaratnya lu 18, gue tuh juga masih belum jadi siapa-siapa. Jadi kayak emang timingnya aja nih, untuk orang usia berapapun itu bisa aja dia lagi masa jayanya gitu. Menurut gue gue percaya punya pace-nya sendiri lah orang-orang lah. Iya betul, setuju gue. Ya, punya pace sendiri. Tapi lo ini nggak sih merasakan left out nggak sih diantara temen-temen lo? Gue umur 18 tahun gue FOMO sih kalau nggak ikut nongkrong atau apa. Cuma ibaratnya lo kan sangat menghabiskan waktu banget. Gue yakin banget kalau udah digital gini pasti ngabisin waktu. Nah lo merasa left out nggak sih kalau ya lo teman-teman pada nongkrong? Sebenarnya kalau sekarang online juga jadi bingung juga sih, tapi kan ada ketinggalannya lah gitu. Kalau gue sih jujur ini pandemi ini banget ya, menurut gue di sisi konteks itu cukup bagus untuk gue nggak terlalu banyak nongkrong. Karena kan orang tongkrongan juga kayak teman-teman gue pada jarang nongkrong juga sekarang. Mereka jadi kayak lagi pada working on themselves juga, dan emang teman-teman gue juga rata-rata emang dia suka nongkrong, cuman kalau lagi pandemi gini jarang nongkrong. Jadi makanya kalau misalnya seandainya nggak pandemi juga, mungkin gue agak sedikit kesulitan nih, kayak anjir gue FOMO juga nih, tetap kayak lu juga mungkin dulu. Dan emang ya kalau misalkan itu terjadi ya gue coba balance aja sih, bahwa work life balance lah jatuhnya. Ketika lu kerja ya lu tetap harus bergaul dengan lingkungan sekitar lu, mulai dari keluarga, cewek, teman-teman lu juga. Jadi coba di balance aja tuh, mau pandemi mau enggak gitu. Nah itu ngomongin soal work life balance lu gimana tuh? Kayak lu kalau 18 tahun baru maba ya berarti ya? Maba gue semester 3 sekarang, semester 3 sekarang. Iya benar. Nah lu menyimbangkan itu gimana tuh? Soalnya kayak lu constant upload terus, gue
Kalau misalnya ngeliat tuh, wah kayak selalu ada nih orang. Oke. Kalau gue bisa bilang sih, tadi gue bilang work life balance gitu-gitu, gue sendiri masih sucks sih sebenarnya. Karena berarti gue kan berkarir juga masih ibaratnya yang intens tuh 1 tahun kan, dan emang ya kalau work life balance yang gue maknai itu sebenarnya sesimpel lagi kerja, coba luangkan waktu ke orang-orang sekitar, udah sesimpel itu aja sih. Dan itu menurut gue cukup matters juga, dan emang ya kenapa gue bisa bilang sucks, karena sebenarnya masih banyak lagi cara-cara lain yang bisa kita tuh bisa ngebalance lebih baik, lebih bagus lagi dibanding kayak gue yang kadang-kadang masih kelewatan juga, kerja sampai malam banget, terus juga bangun siang, terus juga kadang seharian gak interaksi sama keluarga sama sekali gitu-gitu kan, itu nggak bagus juga kan. Jadi emang gue juga lagi figure out juga nih gimana caranya nemuin work life balance yang bagus juga buat gue. Selama pandemi ini menguntungkan lah ya, secara kerjaan, di produktivitas semuanya jadi nambah ya, jadi nambah ya. Makanya kalau kita bener lah ya pikiran, maksudnya kan ada aja yang pandemi justru malah jadi malas di rumah doang. Lah kalau kitanya produktif mah jujur malah enak banget di rumah doang gitu. Berarti lo udah emang passionate dengan content creating, ibaratnya iseng-iseng aja gitu dari dulu ya? Dulu iseng, sekarang passionate banget, dan gue udah treat sebagai profesional sih. Waktu emang ada test of time gitu loh. Lo ngerasain gitu juga apa kayak gimana? Karena lo udah dari lama juga kan, tapi baru menemukan yang wah pas nih, ini gue nih. Iya, jujur iya. Perlu waktu untuk nemuin titik plek gitu ya. Perlu waktu. Dan emang itu juga based on ini banget time, apa namanya? It's a matter of time sih, maksudnya kayak kalau misalkan kita ngelakuin hal dan rasa belum cocok, mungkin ya sedikit secara timing itu masih belum oke gitu. Dan di sisi lain kita sambil tetap tingkatin kualitas diri kita sih, supaya nanti ketemu timing yang pas, jeder gitu, enak gitu. Kenapa lu bisa tertarik? Akhirnya lu akan sharing-sharing tentang fotografi dan videografi. Dari mana lu merasa kayak gue kredibel nih buat ngomongin nih? Karena gue sendiri dak-dikduk kalau misalnya ngomongin sesuatu ya konten yang gue bikin, karena ya belum tentu gue jago banget juga gitu sebenarnya. Oke. Kalau dulu waktu zaman di starting di YouTube emang gue udah bahas fotografi videografi, gue ngerasa pengen kayak idola-idola gue sih. Kalau misalnya gue sebut Chandra Leo, Anjas Maradita, Arto Dipro gitu-gitu. Cuman di YouTube gue bisa bilang gue YouTuber gagal gitu. Nah, sampai nemu momentum di Agustus, ya kan, gue start TikTok, gue lihat nih nggak ada nih orang yang nge-share benar-benar niche-nya videografi banget, yang emang basicnya orang videografi gitu, orang videographer. Dan makanya di situ gue ngerasa gue first mover advantage aja sih, dimana gue orang pertama di TikTok yang ngebahas tentang videografi fotografi benar-benar eksklusif. Dan dari situ gue kulik benar-benar ini sih, intens sih. Makanya kayak gue jadi semangat buat sharing-sharing di bidang yang gue bidang di fotografi videografi di TikTok, karena emang gue ngerasa gue orang pertama di situ gitu. Lu orang pertama yang kualitas videonya bagus yang gue lihat sih. Lu curang sih. Premium sekarang udah banyak banget sih jujur. Sekarang udah banyak banget emang. Jadinya orang editnya di Premiere Pro diekspor ke HP jadinya kan. Jadi niat kan? Iya, betul. Jadi niat gitu, semua orang pada niat. Terus akhirnya iya, jadinya gue yang pakai HP selfie doang. Jadi kayak cacat banget jadinya, tapi iya rasanya tapi cepet bikinnya sih. Betul, emang harus balance ya, antara lu mau premium atau mau cepet gitu, kualitas lah. Kadang kita kan edukasi nih, ada sesuatu yang dibahas gitu ya, ada materinya, ada poin-poinnya yang dibahas supaya orang ada tujuannya lah, ada goalsnya. Tapi kadang tuh gue ngerasa down kalau misalkan konten gue nih udah capek gue pikirin, tapi kalah sama yang viral doang gitu, yang cuma orang nggak jelas pakai sound satu nih tapi viewsnya 1 juta gitu. Terus kayak anjing, gue 1 juta gitu mikir gitu loh. Nah itu salah satu problem. Gimana nih pendapat lo nih? Oke. Ini interesting juga sih, karena ini banyak banget kayak anjir gue konten niat-niat tapi yang nggak jelas FYP. Nah itu mungkin ya dari sudut pandang orang itu ya mungkin bisa ngerasain itu. Cuman kalau kita ambil sisi lain, ada beberapa opini yang mungkin keras banget ngomong, or maybe your content sucks gitu. Maksud gue kayak sucks itu dalam hal lu nggak bisa nge-hook penonton, lu nggak bisa lu nggak bisa menarik penonton yang ibaratnya pasarnya yang lebih gede lagi, yang contohnya yang cewek-cewek goyang. Jadi mungkin gimana ya, ketika kita nggak bisa nge-blame fully nge-blaming ke algoritma yang emang katanya sucks gitu-gitu, atau mungkin emang kitanya aja nih yang ngemas kontennya
nggak begitu menarik gitu, meskipun kita benar-benar waste our time, banyak banget niat banget di konten yang kita bikin gitu. Jadi kalau menurut gue untuk opini itu mungkin kita yang harusnya introspeksi dulu nih, kira-kira apa yang salah dengan pembawaan dari konten kita gitu. emang ada problem apa sama cewek-cewek joget? Nggak ada problem sih, tapi mereka konten itu kan rame terus kan. Rame terus. Niat. Nah, tapi gue sering lihat juga kalau konten-konten niat juga banyak yang viral juga gitu. Jadi emang sebenarnya based on gimana kita ngemasnya aja sih gitu. Hooknya dibikin lebih bagus supaya kita ngetrik algoritmanya. Kita menciptakan sense of community gitu loh. Gue sih belum ada sih, tapi lo kayaknya punya ya. Lo punya komunitas lo sendiri nggak sih? Gua ada di Telegram. Ada kan ya. Nah itu gue ngerasa kalau bukan sharing sesuatu yang informatif gitu kayak nggak tercipta tuh sense community-nya, orang-orang nanya. Itu nggak tercipta nggak sih? Karena nggak niche based gitu kan. Orang ini orang konten random aja, cuman idola-idola aja, tapi nggak ada semacam hal yang menyamakan mereka dengan si kreatornya itu gitu. Iya benar-benar. Kayak identitasnya campur-campur lah ibaratnya kayak. Betul setuju juga. Kalau menurut lo apakah TikTok, nggak TikTok sih, sebagai content creator aja apakah sustainable ke depannya? Karena kalau gue punya perspektif sekarang, content creating tuh sebagai side gue, karena side gue misalnya ngedesain, kebetulan gue lagi ngedesain, gue videoin aja nih, gue bahas nih sebagai side. Apakah menurut lo content creating ini sustainable gitu ke depannya? Sebagai lo yang udah lebih berpengalaman sih. Iya, sedikit lebih berpengalaman lah, cuma beda beberapa bulan doang kita. Oke, kalau menurut gue content creation bakal jadi sangat prospektif. Banyak banget sekarang kreator-kreator dari luar negeri yang hebat, yang udah termasuk dalam creator ekonomi, yang dia tuh udah ngasilin jutaan dolar dari cuman bikin konten. Tapi ya nggak sesimpel dia cuman nggak sesimpel dia bikin konten terus dapat dari AdSense gitu doang. Karena dia sebagai kreator tuh pinter juga tuh buat ngedapetin revenue streamnya. Karena kalau di breakdown dia sempat nge-breakdown juga beberapa penghasilan dia sebagai content creator. Yang pertama jelas ada endorsement, terus ada AdSense, ada creators front dari TikTok, ada jualan digital produk, ada e-course, terus juga ada affiliate link, dan itu jujur semuanya yang akumulasi dan bikin dia ngasilin jutaan dolar dari situ. Gue lupa namanya, ntar kalau misalkan gue inget gue sebut aja di comment section di video ini kali ya. Jadi pokoknya itu gue bisa bilang prospektif banget ke depannya gitu. Creator ekonomi udah mulai nih ibaratnya. Udah mulai, tapi gue ngerasa di Indonesia tuh orang-orang yang muda-muda nih, seumuran gue tuh hustle-nya tuh belum seorang luar ya. Kalau gue ngeliat YouTubers luar gitu ya, YouTubers luar kayak di Eropa gitu misalnya, atau di Amerika yang pada umumnya hustle-nya tuh wah beneran hustle gitu loh. Bener-bener meskipun dia misalnya punya daily job gitu ya, 9 to 5, hustlingnya itu orang kerasa banget kalau misalnya di luar. Di sini di Indonesia gue ngerasa yang seumuran kita gitu ya, masih kayak punya pandangan content creating lu jadi seleb TikTok lu atau enggak, maksudnya masih kayak konotasinya masih belum hustling gitu loh. Betul, masih bukan kayak iseng-iseng doang lah istilahnya. Iya kayak iseng-iseng doang, padahal kalau misalkan dijabarin sedikit-sedikit juga sebenarnya kompleks ya. Iya. Banyak makanya yang dipikirin. Kompleks dan emang sebenarnya menghasilkan banget gitu, menurut gua. Plan lo apa nih setelah ini? Mungkin bisa sharing juga sebagai penutup juga. Plan lo sekarang udah ada nih. Lo udah membangunkan sebuah PT di umur 18 tahun yang itu gokil banget anjir. Udah grow following juga, udah punya digital presence, orang udah kenal nih. Urofi itu siapa? Udah tahu gitu. Yang suka video editing, yang suka goyang-goyangin kamera di TikTok. itu asli, itu banyak banget di remake sama orang dah. Gue kayak anjing nih banget parah. Remake sama orang yang itu nggak jelas. Gue itu kontennya nyindir sih, kayak ada orang yang pertama kali ngomong bikin konten kayak gitu tapi bener. Nah gue bikin yang satirnya. Nah dari situ semenjak gue satir banyak banget yang lebih gila lagi. Banyak apa dihancurin. Yang ketemu ke tempat proyek, dilemparin ke pasir, ke beton, diapain tuh. Suram banget. Nah itu apa plan lo ke depan apa nih? Udah ada following, udah ada PT, apa yang bisa dikembangkan lagi nih? Nextnya apa sih? Dalam setahun sampai 2 tahun ke depan sih gue udah ada niatan buat ningkatin valuasi perusahaan gue.
yang tadinya dari A jadi B lah, gue nggak mau nyebut angkanya takutnya jadi apa gimana, tapi pokoknya ningkatin valuasi. Terus juga gue bikin inovasi yang namanya Uro Academy. Jadi gue lagi ongoing on this project, ntar bakal di-announce segera mungkin di bulan September atau Oktober gitu. Alright, itu pokoknya langsung cekin aja nih kalau yang dengerin nih @urofi udah verified. Anjir. Verified tuh penting ya. Udah verified tuh penting. Cekin juga pokoknya sosial medianya Urofi. Dia gokil banget sih anjing. Urofilms ya nama PT lu Urofilms kan? Urofilms. Di search aja di Google Urofi, ntar ada muncul semuanya lah. Urofi, semua Urofilm. di website lah ya, di website. Itu gokil banget. Thank you banget sih Vi udah sharing banget nih. Emang banyak banget insight-insightnya nih. Gue bisa belajar banyak banget dari ngobrol-ngobrol kita barusan sih. Inspirasi banget. Lu konten-konten lu. Pokoknya kita semua kudu maksimalin era creator ekonomi ini ya kan. Dan semoga kita sukses di jalan masing-masing. Dia Urofi, thank you banget Vi udah sharing.